Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, inducement yang valid. Oke ya, kita bahas inducement yang valid. Inducement itu seperti apa? Oke, saya coba kasih ilustrasi seperti ini. Misalkan ini terjadi tren turun. Tren turun. Nah, ini oke. Oke, ini tren turun. Nah, dalam tren turun seperti ini, misalnya ini di time frame besarnya itu terlihat seperti ini ya, taruhlah ini. Kalau kita mau top down analisis, terus kita turun ke time frame yang lebih kecil, atau mungkin ya langsung di time frame berapalah kita yang mau pakai sembarang. Yang penting yang namanya struktur market itu tergantung time frame yang kita gunakan, ya kan? Di time frame besar mungkin belum terjadi struktur market valid, tapi di kecilnya itu sudah, karena semua itu tergantung dari apa namanya sudut pandang time frame-nya. Nah, misal seperti ini. Ini kalau misalkan ini adalah daily seperti ini, mungkin di H4-nya sudah ada seperti ini, ya kan? Coba ntar warnanya saya ganti. Hmm, ini ini oke. Nah, ini yang merah ini di apa namanya time frame kecilnya. Nah, oke, bisa jadi seperti itu ya. Jadi nanti kita nggak bingung. Nah, ini di time frame besarnya kan belum ada struktur market valid. Nah, tapi di time frame kecilnya ini sudah. Terus gimana? Ya, kalau kita mau menggunakan time frame entry dengan time frame yang kecil, nanti targetnya disesuaikan dengan yang time frame kecil, gitu kan. Kalau kita mau uh, di time frame besar mungkin kita belum entry karena struktur marketnya belum terjadi. Oke ya, biar nanti nggak ada pertanyaan lagi. Nah, oke, saya hapus dulu. Kita sekarang fokus apa itu inducement. Nah, begini, misal ini tadi trennya turun. Oke, ini oke. Nah, yang disebut inducement itu ini ini kan trennya turun, membuat low, kemudian pullback, kemudian turun lagi membuat lower low, kemudian naik. Nah, ini dalam perjalanan turun ini ke sini, ini adalah pullback. Nah, maka pullback ini yang disebut inducement. Ini inducement. Nah, maka ketika harga dari sini naik ke atas sini sudah mengambil ini, maka ini disebut low valid. Oke, ini low valid. Ini low valid. Ini low valid sebentar. Low valid. Oke ya, ini low valid. Nah, karena ini disebut low valid, berarti ini high valid. Kenapa? Karena dari high ini turun sampai ngebreak nih. Nah, ini high valid.
Oke, ini high valid. Nah, gini. Oke. Nah, terus kita lihat yang di bawah, apakah di sini ini low valid? Ini enggak low valid. Karena apa? Ketika dari sini, untuk skala time frame yang kita gunakan loh ya. Nah, ini bukan low valid. Kenapa? Karena ketika dia naik, di sebelah kirinya ini enggak ada ya pullback atau inducement yang diambil. Maka ini disebut, ini bukan low valid. Ini hanya pullback biasa. Artinya, ini nanti kalau ditarik apa namanya struktur market ini dari sini ya, ini turun ke sini terus naik ke sini, terus ini bukan ke sini terus ke sini, enggak, tapi ini hanya single leg dari sini langsung ke sini. Nah, apakah ini high valid? Enggak. Kenapa? Karena dia turun ngebreak ini bukan low valid yang di break gitu. Oke, ini dasarnya. Oke, saya apa namanya gambar lagi. Ini misal nanti untuk tren naik ya sama aja ya kan, tinggal bedain oke. Nah kalau kasusnya seperti ini, inducementnya yang mana? Inducementnya itu yang ini adalah pullback terakhir ya, ini inducement. Oke, ini inducementnya. Dan karena dari sini naik sudah mengambil inducement, ini low valid. Oke, ini low valid. Dan yang atas ini high valid. Kenapa? Karena sudah mampu ngebreak ini low valid. Nah, oke. Nah, misalkan ini hanya sampai ke sini, tidak sampai ngebreak ini, misalnya ini hanya sampai sini, hanya ngebreak yang inducement pullback terakhir ini aja. Apakah ini sudah valid? Valid. Kuncinya ini hanya tugasnya low valid ini hanya mengambil inducement yang terdekat, ya kan, yang terakhir itu inducement. Pullback terakhir itu yang disebut inducement. Oke. Nah, ini inducement. Jadi ketika harga dari sini naik sudah ngambil ini saja, nggak harus sampai ini juga, nggak harus. Ini sudah valid. Karena apa? Karena sudah mengambil inducement. Gitu. Oke, paham ya? Saya coba lagi cari, bikinkan ilustrasi lagi. Ini sel. Ini oke. Nah, gini. Di mana low validnya? Di mana inducementnya? Ini betul ya. Ini adalah low valid. Ini inducement. Kenapa ini low valid? Karena dari sini dia naik mampu mengambil ini pullback ini. Maka ini struktur marketnya. Jadi dari atas ini turun sampai sini, terus naik ke sini, terus kemudian turun. Nah, kenapa? Karena ini low valid. Ini inducement. Ini pullback terakhirnya sudah diambil sama ini. Maka ini low valid, ini high valid. Nah, ketika seperti ini bukan low valid. Artinya ini karena dia naik ke sini ini nggak mampu mengambil ini pullbacknya ini, gitu. Jadi ini bukan low valid. Artinya dari sini sebenarnya cara baca gerak harganya, arah harganya, ya strukturnya dari sini ini langsung lurus sampai ke sini, nggak ada belok-belokan. Ini hanya inset chart, ya gitu. Nah, gini. Oke. Nah, terus
Kalau ini naik sampai ke sini, nah ini baru valid. Ini baru valid. Karena apa? Gerakan naik ini sudah mengambil inducement ini. Ini inducementnya diambil oleh ini. Maka kalau seperti ini kasusnya, struktur marketnya dari atas ini turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, terus turun. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan yang ini, ya misalkan ini di sini break ke sini, ini di sini di bawahnya break, ini baru gini. Ya sama. Kalau seperti ini juga bukan valid, nggak valid karena ini belum mengambil ini. Nah, validnya kalau ini sudah begini. Begitu, itu yang disebut low inducement. Nah, oke, sekarang misal seperti ini. Ini naik, pullback, turun, ambil inducement, turun, naik, break, pullback, turun lagi. Oke, inducementnya yang mana? Nah, ini inducement, ini inducement. Artinya ini low valid, ini sudah di break. Oke. Nah, ini. Nah, di sini kalau misalkan ini nggak ada pullback setelah break ini, inducementnya yang mana? Inducementnya yang ini. Kalau setelah break ini ada inducement, ya inducementnya yang ini. Intinya inducement itu adalah pullback terakhir, baik itu sebelum atau sesudah break low atau high yang valid. Gitu. Oke, sampai sini paham? Kita langsung ke chart, lihat contohnya. Oke. Nah, di sini. Nah, ini kan terlihat ini trennya turun ya. Tren turun. Oke. Kita kalau tren turun, kita lihat, kita cari low yang mampu mengambil inducement di sebelah kirinya. Gitu ya. Di sini ada low ini low. Apakah ini valid? Nah, kita lihat. Nah, kita besarkan biar jelas. Nah, di sini ini inducement ini. Ketika dia turun, nah membuat low di candle ini, low-nya kan ini. Kemudian ditransfer ke sini, ya kan? Nah, karena sudah ditransfer ke sini, low-nya pindah ke sini, kita gunakan high-nya yang candle ini. High-nya kan ini, ya kan? High-nya ini sudah diambil oleh ini, ditransfer ke sini. Maka ini adalah pullback valid. Nah, pullback valid. Nah, itu berarti itu inducement-nya karena itu pullback valid terakhir di kawasan ini, ya kan? Nah, setelah di sini pullback, artinya ini ya turun ke sini, terus pullback, kemudian membentuk lower low, turun lagi dan kemudian naik. Naiknya di sini sudah mengambil pullback ini, maka ini inducement. Ini strukturnya valid. Oke. Nah, ini inducement. Nah, setelah terjadi break terhadap low valid ini, ya kita akan cari lagi inducementnya di mana. Nah, ini inducement. Ketika dari sini ini turun, membuat low di sini, ditransfer ke sini, kemudian ada gerakan naik di sini, high-nya ini sudah diambil ini, maka ini adalah inducement. Nah, gini, ini inducement. Nah, kemudian setelah terbuat inducement dan turun membuat low di sini, ya kan, kemudian naik sampai ke sini, maka inilah struktur valid karena sudah mengambil inducement. Nah, kalau trennya turun seperti ini dan kemudian ada inducement di sini terus turun, kemudian naik dan inducement diambil, nah kita tinggal mencari zona yang valid ya, bukan smart money trap, untuk kita mencari peluang sell, ya kan? Nah, ini kita akan mencari zona yang valid untuk sell gitu ya. Nah ini tentunya harus dikombinasi dengan konfirmasi gitu. Ini namanya yang disebut dengan inducement ya. Oke, terus lagi
ini turun. Ini sudah break belum? Ini belum break ya, ini hanya kalau sampai ke sini ini belum break, ini belum break, ini hanya sweep. Breaknya di mana? Breaknya di sini, ini break. Oke, terus kita akan cari inducementnya di mana. Oke, inducementnya ya ini adalah pullback terakhirnya. Artinya di kawasan di atasnya ini adalah kita bisa mencari peluang sell. Ya, ketika harga naik sudah di atasnya ini, kita baru bisa mencari peluang sell gitu. Oke, nah cari lagi, saya coba carikan yang bukan ya. Nah, coba saya gambarkan, misalkan seperti ini turun, naik, turun, naik, kemudian turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini inducement, tapi ini bukan inducement. Artinya ketika ini dari sini ini naik, ngambil ini bukan ngambil inducement, karena sesungguhnya inducementnya yang ini gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena low terakhirnya itu ini, bukan ini. Oke, low terakhirnya itu ini, bukan ini. Lihat perbedaannya, ini low, naik, low, low. Nah, ini ngambil ini baru benar. Kalau yang seperti ini bukan, kecuali kalau ini turun ke sini. Nah, ini baru benar. Ini ngambil inducement. Kalau seperti ini, kalau ini di sini, ini bukan, ini hanya inside chart saya bilang. Karena apa? Ring harganya itu high-nya di sini, low-nya di sini. Ini hanya inside aja, ya kan? Ini hanya single aja ini. Jadi ini dari sini langsung turun ke sini. Ini struktur marketnya, gitu. Lihat ya, contoh di chart ada enggak? Oke, coba lihat. Mana? Sebentar. Oke. Nggak ada ya. Nah, kayak gini. Ini contoh. Ini kan contohnya ini. Nah, ini dari atas kan, turun kan, dan naik, terus turun ke sini, naik, turun, nah sampai ke sini, terus naik. Ini bukan inducement, ya ini bukan inducement. Oke, ini bukan inducement. Nah, setelah low ini diambil, di break di sini, maka baru ini inducementnya di mana? Di sini. Iya kan? Nah, ini inducement. Oh, di sini ada. Oh, ini inducement. Oke. Nah, artinya kalau kita ini tren nih turun ke sini ini, kalau kita mau ambil sell setidaknya harus ngambil di atasnya ini harga. Nah, setelah ngambil ini kita baru sell. Oke, tentunya harus dikombinasi dengan konfirmasi kan. Nah, tapi maksudnya ketika harga belum mengambil inducement ya jangan cari konfirmasi karena di situ belum ada setup gitu loh. Setelah pengambilan inducement baru kita cari konfirmasi, kita cari ini order block yang valid mana,
yang proper imbalance, misalkan ada imbalance-nya gitu, baru kita nanti cari konfirmasi. Oke, seperti itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.